Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Marilah untuk mensyukuri berkat yang boleh kita nikmati di awal pekan ini. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, di pagi hari baru ini kami persembahkan syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau tetap membimbing kami, melindungi kami, dan memberikan kami kesehatan, nafas hidup, sehingga kami boleh memulai lagi seluruh perjalanan kami di sepekan ini. Berkati kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar lewat sabda yang akan kami dengarkan dan renungkan, senantiasa menghantar kami untuk mampu melihat apa yang Engkau kehendaki dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, kisah Abram yang kemudian dikenal sebagai Abraham adalah contoh yang sangat kuat tentang ketaatan kepada Allah. Abram dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah yang akan diperlihatkan Allah kepadanya. Meskipun tidak tahu kemana ia akan pergi, Abram percaya kepada Allah dan menuruti panggilan Allah. Alhasil, ia pun memperoleh berkat dan yang sangat besar dari Allah sendiri. Kisah Abram ini mengajarkan kita pentingnya memiliki kepercayaan dan ketaatan yang teguh kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita bersedia untuk mengikuti kehendak-Nya, meskipun itu mungkin terasa sulit atau tidak masuk akal bagi kita, Allah akan memberkati dan menuntun kita menuju ke jalan yang benar. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, tentu saja kehidupan Yesus adalah teladan utama tentang bagaimana taat kepada kehendak Allah dan menaruh kasih kepada sesama.
Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, Yesus mengajarkan agar kita tidak menghakimi orang lain, karena kita semua akan dihakimi menurut ukuran yang sama yang kita gunakan. Sebelum kita mengkritik atau menghakimi orang lain, Yesus mengingatkan kita untuk terlebih dahulu mengoreksi diri kita sendiri. Dengan mengikuti ajaran Yesus ini, kita diajak untuk memperlakukan orang lain dengan penuh kasih tanpa menghakimi, sehingga dapat mencerminkan ketaatan kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah mengaku taat kepada Allah kalau kita sendiri dalam hidup sehari-hari masih suka dan sering menghakimi orang lain. Semoga sabda hari ini mengajak kita untuk selalu mengoreksi diri tanpa memberi penilaian atau menilai segala keberadaan orang lain sesuai dengan ukuran kita. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan kekuatan sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan ini, kami senantiasa dimampukan untuk selalu berani melihat diri kami sesuai apa yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan kami kekuatan lewat sabda-Mu, yang senantiasa menjadi penunjuk jalan bagi kami untuk menjalani tugas karya pelayanan kami, untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan dan mengharapkan kehadiran dan pelayanan kami. Semoga kami mampu untuk selalu membuka hati untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama-sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.